Salam, jemaat DSM Surabaya yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersiap untuk meneguhkan ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri. Sebelumnya mari kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan yang menjadi dasar pelita hidup kita. Yang diambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih setiamu yang memimpin kami, mengajar kami, melindungi kami, bahkan Tuhan membawa kami dari satu perubahan kepada perubahan. Syukur, terima kasih Bapa. Ya Bapa, saat ini kami dengan rasa sesal dan malu, kami berdadap kepadamu Tuhan dan bertobat akan kesalahan, kelemahan kami, kesesatan kami, baik dari perkataan, perbuatan maupun pikiran-pikiran jahat kami. Ampuni kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa, kami sekarang Tuhan layakkan untuk datang ke hadapan-Mu, untuk masuk di dalam perjamuan-Mu, atas pengampunan-Mu yang menguduskan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Roh Kudus, lawat kami, seluruh jemaat, pelayan-pelayan-Mu, pelayan altar, hamba-hamba-Mu, sehingga terjadi perubahan yang dahsyat karena lawatan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus membuat perubahan-perubahan di dalam rohani kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Ya Tuhan. Jemaat kita akan mendoakan anak-anak sekolah, angkat tanganmu dan arahkan kepada Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih ini Tuhan. Mereka yang sedang di dalam proses kehidupan, mereka yang di dalam proses pertumbuhan iman. Saat ini Tuhan, Engkau memberkati dengan pertumbuhan iman, dengan pewahyuan, dengan hikmat untuk mengenal Tuhan lebih benar. Melalui guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati, memimpin, dan mengarahkannya dengan kebenaran. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapa, kami akan mengawali ibadah kami ini dengan gentar, hormat, dan takut akan Engkau. Dengan segala kerinduan kami, Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Selama bersekolah minggu buat anak-anak yang luar biasa. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat datang di bulan yang baru, bulan pengajaran Agustus 2026. Kita bersyukur kepada Tuhan, 7 bulan penyertaannya di dalam perjalanan kita di sepanjang tahun 2026. Dan tanpa terasa Bapak Ibu kita sudah masuk di bulan yang ke-8. Agustus dicanangkan sebagai bulan pengajaran. Kita percaya pengajaran yang datang daripada Tuhan selalu dicurahkan kepada kita, amin. Untuk menjadikan kita sebagai murid-murid Kristus. Tidak lupa juga dari kota Surabaya, khususnya dari GBI Diaspora Sejahtera Surabaya, menyapa Bapak Ibu yang mengikuti lewat streaming di YouTube.
pada pagi hari ini atau juga di Radio Sejahtera, hadirat yang sama baik di Pondok Daud Surabaya, bahkan juga di kota-kota yang lainnya, kita boleh menikmati bersama-sama. Mari kita siapkan hati, jiwa dan roh kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. 1 minggu kita sudah lewati dengan segala hal dan kegiatan kita. Mari saatnya Bapak Ibu, seperti halnya Maria, menanggalkan semua kesibukan-kesibukan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang dialaminya. Tetapi Maria datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, menghadap pada Tuhan dengan segala kerinduannya. Hal yang sama, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan pada pagi hari ini kita menghampiri hadirat Tuhan. Buka hatimu. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oleh darah anak domba kami dilayakkan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Amin. Sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan. Kudus Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku masuk oleh darah anak domba kami ditahirkan. Oleh darah anak domba kami disucikan kembali. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Mari sama-sama dengan sungguh hatimu menghampiri hadirat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari hormati kehadirannya. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan segala keberadaanmu, mari menghampiri hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dimuliakan.
Nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Namamu, sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan. Kudus Tuhan. Mari lebih lagi, sembah Dia Tuhannya. Kami angkat hati kami angkat tangan kami angkat suara kami beri yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Sebab hanya Kau yang bersemayam di atas pujian kami. Sebab hanya Kau yang bertata di atas pujian kami. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Sebab Engkau yang layak terima hormat. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi sembahlah Dia. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kami percaya di dalam hadirat-Mu tiada yang mustahil bagi-Mu. Nyata mujizat-Mu atas kami Tuhan. Kuasa-Mu nyatakan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang bersemayam di atas pujian kami. Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Tenggelam di dalam sungai-Nya Tuhan. Mari menikmati lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Roh Allah, Roh Kudus ada dan bekerja bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dengan mantap kita boleh bangkit berdiri sebagai bentuk langkah iman kami, sebagai langkah percaya kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau ada di Pondok Daud. Kami percaya Tuhan walaupun dengan kasat mata kami tidak melihat kehadiran-Mu. Tapi firman Tuhan berkata berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, nama yang membebaskan. Bahkan karya salib-Mu yang menyatakan kami itu menjadi manusia yang baru. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu lawatan-Mu lebih lagi pada pagi hari. Membawa kami semakin hari semakin berubah. Haleluya. Mari sekali lagi sorak-sorai yang percaya.
Yang percaya saja berikan sorak-sorai lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Shaddai Jireh Adonai semanifest Katakan lebih lagi dengan suara lantangmu. Yahweh Rabbah Elohim Shaddai Jireh Adonai Adonai semanifest sekali lagi bersama dengan tamborin. Berikan sorak-soraimu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama katakan soli Deo Gloria. Coba lagi kanan saudara, berikan salam satu dengan yang lainnya. Dan berikan kata-kata berkat. Tuhan Yesus luar biasa. Satu-satunya pilihan dalam hidup kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mari bersama-sama kita masuk di bulan yang baru dengan penuh sukacita. Sorak-sorai, naikkan ucapan syukurmu, karena satu-satunya pilihan hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan tingkah kuatku, semua dosaku, maka Kau ada, Dia setia dan adil, setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ayo Surabaya menyala bagi Tuhan. Come on. Tak mau ku hidup lagi dunia ini.
hanya Yesus Tuhan. Sama-sama ya, katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia inilah. Jangan pernah kompromi, amin. Bukakan hatimu, lagi katakan. Kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Sekali lagi, tak mau ku hidup di dunia ini. Tidak akan kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Para yang setuju pilihan kita hanya Yesus Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Karena Engkau dikatakan lebih dari pemenang. Amin. Mari berikan suara-suara itu lebih lagi, jemaat Tuhan. Yuk sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Lagi-lagi, yo. Dengan imanmu, sorai-sorai, haleluya, dibacakanlah majinya, Yesus Raja segala raja, haleluya, haleluya, bangkitlah gereja Tuhan, kita lebih dari pemenang. Semangat saja, jemaat ya. Suaranya keras, yuk Surabaya. Lebih dari. Siapa yang digalakkan? Kita lebih dari pemenang. Ayo sama-sama. Haleluya.
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari bangsa. Saya lebih dari pemenang, saya lebih dari, engkau lebih dari pemenang, engkau lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Ikuti kami ya. Oleh darah anak domba. Semangat Surabaya. Oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan pemerintahan-Mu ya Tuhan, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yo! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya disurahkan. Oleh darah anak domba. Sekali lagi ya, oleh darah. Oleh. Inilah Tuhan penyataan iman percaya kami. Oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba, iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan. Oleh darah anak, lebih lagi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kami percaya Tuhan, oleh darah anak domba, maut sudah dikalahkan. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Belum semuanya. Yang percaya katakan amin. Thank you. Terima kasih buat respon yang luar biasa dari Jemaat Surabaya. Mantap banget. Bulan Agustus, bulan pengajaran, bulan kemerdekaan. Jadi kita harus mantap. Bukan hanya merdeka dari penjajah. Amin. Tapi merdeka karena Tuhan berikan kepada kita hidup yang baru. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Agustus, bulan pengajaran. Kita akan mendengarkan bersama-sama pesan dari Bapak Gembala sidang kita, Bapak Pendeta Erlangga. Silakan Mas Erwin. Shalom, salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di bulan yang baru, bulan Agustus, bulan pengajaran. Saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang mendukung di dalam doa. Selama bulan lalu kita ada dalam bulan intergenerasi yang sudah berjalan dengan baik. Kita mengadakan ibadah intergenerasi dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, gereja ini adalah tempat rumah
bagi setiap generasi yang terus diproses untuk menuju kepada keserupaan Kristus. Dan hari ini kita masuk di dalam bulan pengajaran, bulan Agustus, bulan yang baru. Mari kita memasukinya dengan penuh sukacita. Di tengah keadaan, di tengah hiruk pikuk keadaan kondisi bangsa yang ada, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan saudara. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang kedua diingatkan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Artinya apa? Artinya sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus yang telah diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh perbuatan baik kita, melainkan oleh kasih karunia Allah. Kita butuh terus bertumbuh. Kita terus perlu dikuduskan oleh Allah. Masuk dalam proses pengudusan. Progressive sanctification atau pengudusan yang terus menerus. Dan melaluinya kita belajar sebagai murid-murid Kristus untuk bertumbuh ke arah Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pengetahuan atau pengajaran terus menerus diperlukan. Di dalam Titus 2 misalnya dikatakan kasih karunia Allah itu telah menjadi nyata. Ia mengajar kita. Proses mengajar, proses paideo atau paidea itu dikatakan terus menerus. Tidak sekali jadi, bukan sesuatu yang instan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari semakin hari bertekun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Di mesbah keluarga, di komsel yang ada, di unity yang ada. MKL atau MK leader, baik juga MK facilitator. Mari bersama-sama ya, kita belajar menjadi murid Kristus, bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Bahkan melalui ibadah raya, ibadah kategorial. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersemangat, kita antusias, kita excited. Karena roh itu ada di dalam saudara. Dia mengajar saudara, dia memberi kesempatan kita untuk terus dapat bertumbuh bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan ini kita juga merayakan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita rayakan kemerdekaan Indonesia dengan kita berdoa, bersyafaat, berdiri bagi bangsa ini. Kita berdoa agar pemerintah takut akan Allah dan mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Kita doakan kesejahteraan bangsa ini. Kita doakan pemerintah-pemerintah kota, kabupaten. Kita doakan anggota-anggota legislatif, bahkan yudikatif. Kita doakan ada keadilan di bangsa ini. Dan pada akhirnya saya berdoa dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus ada di dalam keluarga Allah. Ada di dalam keluarga GBI Diaspora Sejahtera. Diaspora Sejahtera Caring Ministries. Kita belum sempurna, tapi kita terus diubahkan oleh Tuhan. Oleh anugerah Allah, oleh kuasa Roh Kudus. Melalui Kristus yang menjadi perantara kita. Dan jangan lupa yang terakhir, ada pengumuman yang paling penting. Salah satunya adalah kita membuka rekrutmen proses, rekrutmen untuk volunteer bagi gereja di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang memperlengkapi jemaat agar setiap jemaat dapat melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melayani sesama. Oleh karena itu, mari yang belum melayani, belum terlibat dalam pelayanan, mari ikut daftarkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama. Dan saya rindu untuk dapat bertemu dengan saudara dimanapun saudara berada. Kita melayani Tuhan, bergandengan tangan, menjadi gereja yang intergenerasi, gereja yang memuridkan, gereja yang berpusatkan kepada Injil Kristus. Pada akhirnya, izinkan saya untuk membaca firman Tuhan, diambil di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya pengajaran itu terjadi di rumah Tuhan. Pengajaran itu terjadi di mesbah-mesbah keluarga, di kelas-kelas manusia baru. By the way,
Bulan ini juga akan dibuka kelas manusia baru untuk Surabaya di batch yang pertama. Mari jemaat Surabaya ikut daftarkan diri saudara untuk mengikuti kelas manusia baru 1. Dan kiranya melalui proses ini, melalui ibadah, melalui komsel, melalui ibadah kategorial, kita terus belajar tentang Tuhan dan terpesona akan Injil Kristus senantiasa sampai Tuhan Yesus datang dan kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita siapkan hati, jiwa, dan roh kita pada pagi hari ini. Bapak Gembala Pembina akan melayani kita. Demikian juga mengawali bulan ini kita akan disertai dengan perjumpaan kudus. Mari kita datang dengan kesungguhan hati buat karya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Sama-sama. Pujian dari hatiku selalu Tuhan, selalu di setiap waktuku, tidak pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang mengalami karya Tuhan katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi yang kagum akan Tuhan, berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi bersama dengan singer, mari jemaat Tuhan katakan, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tidak akan pernah berubah Tuhan, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sekali lagi, saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat membandingkan kasih-Mu bagi kami. Dan ku hargai Yesus.
Yesus Engkau ku kagumi. Lebih lagi katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari sambil angkat tanganmu, katakan karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan Yesus Engkau ku kagumi. Syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih setia-Mu. Bersyukur karena Engkau baik, Engkau sangat baik. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami dari umat-Mu. Umat yang telah Kau tebus, yang telah Kau ampuni, yang telah Kau selamatkan Tuhan. Amin, amin. Dan Kau telah menyediakan kami hidup yang kekal. Suatu karya terbesar yang kami alami, yang telah Kau anugerahkan bagi setiap kami. Dan saat ini kami bersama-sama mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami, Engkau perhitungkan itu sebagai persembahan syukur kami, sebagai kemenyan yang harum di hadapan-Mu, agar nama-Mu lah yang dipermuliakan. Kami datang juga beribadah untuk kami rindu mendengar isi hati Tuhan, pengajaran Tuhan, petunjuk Tuhan atas jalan yang harus kami tempuh, agar tidak seorang pun di antara kami yang berjalan keluar dari Injil, keluar dari firman-Mu. Semua kami digembalakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sampaikan isi hati bagi setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dengan baik. Dalam kehidupan ini memang ada penetapan-penetapan yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Tetapi di sisi lain, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Yang antara di dalamnya, kita, saudara dan saya memiliki kehendak apa? Kehendak bebas. Free will. Putusan-putusan yang bisa saudara kerjakan, itu sesungguhnya akan menunjukkan bahwa saudara memilih Tuhan. Sebagai bukti bahwa saya, saudara, mengasihi Tuhan. Sekalipun ada kehendak bebas yang diberikan kepada saya, kepada saudara. Ya, tetapi saya memilih apa yang Tuhan tetapkan bagi saya. Apa yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Itu artinya di situ nilai kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita salah menempatkan memakai kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun itu memang satu bukti bahwa kita adalah manusia segambar dengan Allah. Kita baca terlebih dahulu Yohanes pasal 6. Saya mungkin akan dibantu oleh Pak Febro ya, karena suaranya mantap.
Berdiri di sini Mas. Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71. Pelan-pelan tapi mantap. Saya percaya suaranya mantap. Baik, firman Tuhan berkata Yohanes 6, 67 sampai 71, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Makasih Mas. Tetap di situ aja kan? Ya, puji Tuhan. Saudaraku, tema yang saya bagikan adalah penetapan Tuhan dan kehendak bebas. Ini seperti dua sisi mata uang. Ya, yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai manusia Kristen, manusia baru, manusia yang sudah ditebus. Bahkan saya mau katakan, sebagai manusia yang sudah jadi milik Tuhan, kita tetap punya kehendak bebas. Terbukti dengan pembacaan tadi. 12 rasul, 12 murid itu yang milih, yang menetapkan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ternyata di antara 12 itu, satu orang dikatakan itu dari iblis. Kenapa? Menentang rancangan Tuhan, menentang agenda Tuhan, menentang skenario Tuhan. Bahkan itu pernah dikatakan oleh Petrus ketika dalam perjalanan Yesus Kristus bersama dengan seluruh muridnya. Ketika Yesus berkata, ini saatnya kami, kita, saya, saudara, semuanya datang kembali ke Yerusalem. Langsung ditepuk baunya Yesus, tarik. Bukankah beberapa hari yang lalu mereka sudah siap melempari engkau? Mengapa engkau kembali ke kota itu? Enyahlah iblis. Itu jawaban Yesus. Kepada siapa? Petrus. Sebab kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tetapi kamu memikirkan apa yang manusia pikirkan. Membuktikan kita hidup dalam dua dimensi. Penetapan Tuhan atau kehendak bebas. Baik, pembacaan ini dalam perikop ini sebenarnya dimulai ketika Yesus Tuhan itu memberi makan 5.000 orang lebih. Dengan cara ilahi. Sehingga banyak orang yang mencari Yesus ketika peristiwa itu terjadi. Mencari apa? Mencari mukjizat, mencari si pembuat mukjizat. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang terjadi. Sampai-sampai kemudian ditegur dalam salah satu ayat dalam kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti dan perutmu kenyang. Tuhan menegur murid-murid. Ini pengajaran. Jadi Tuhan memakai situasi yang lahiriah, yang logika, yang sebenarnya sedang diajarkan kepada para murid, kepada saudara dan saya untuk mengerti tentang hal-hal yang ilahi. Sehingga dikatakan, ya kamu mencari aku kan bukan karena kamu lihat tanda-tanda, tapi karena perut kenyang. Masih banyak orang Kristen yang mencari Tuhan juga supaya perutnya kenyang. Sama dengan perempuan Samaria. Berikan air hidup itu padaku. Supaya aku lagi. Tidak perlu pergi ke sumur. Tidak menangkap tawaran Yesus untuk mau menerima air hidup dan Yesus. Tetapi masih dipakai logika. Kebutuhan sehari-hari. Nampaknya tidak terpilih atau baterainya. Tuhan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan ajarkan. Jadi Tuhan pakai hal-hal lahiriah. Tapi Tuhan akan mengajar saya saudara untuk menuju kepada perkara-perkara ilahi. Contoh ketika 5.000 itu kelaparan, itu hal logika. Hal manusiawi. Tapi cara menyelesaikan lapar 5.000 orang lebih tidak dengan cara logika. Dengan membagikan MBG pada mereka. Tidak dimasukkan pada program itu. Tapi diselesaikan dengan cara ilahi. Amin. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Memandang situasi-situasi yang sedang kau alami, sedang terjadi di dunia Indonesia sekarang ini. Tidak bisa hanya kita andalkan hal logika. Teori-teori manusia. Tidak bisa. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai eklesias, umat yang telah ditebus oleh Tuhan, saudara harus berdoa pada Tuhan supaya perkara-perkara ilahi terjadi di Indonesia. Lawatan roh Allah terjadi buat Indonesia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, sehingga saudaraku pada saat itu dikatakan dengan jelas, Mas Yesus ini mengumpulkan mereka berkata-kata, berdialog dengan para murid. Ujungnya adalah mengatakan, akulah roti hidup itu. Akulah roti hidup. Jadi banyak orang mencari Yesus, pembuat mujizat itu. Dan dia menjelaskan tentang dirinya yang adalah roti hidup. Dari hal kebutuhan sehari-hari, hal logika. Lalu Tuhan bawa kepada hal yang ilahi. Jadi saudara sekarang ini yang sudah ditebus oleh Tuhan jadi milik Tuhan. Saudara jangan mencari hal-hal yang lahiriah lagi. Tapi carilah hal-hal yang ilahi. Setuju? Saudara butuh makan, saudara butuh pakaian, saudara butuh apa? Bisa jadi. Terjadi, itu manusiawi. Tapi Matius pasal 6 kan berkata, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, 6:33 mengatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan padamu. Jadi caranya, cara ilahi. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga ketika banyak orang mencari pembuat mujizat itu. Dia punya kesempatan menjelaskan tentang dialah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu janji Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi ayat-ayat berikutnya coba kita baca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. 55 Pak Febru yang baca dan seterusnya Pak Febru. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Coba kita baca ulang ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada orang banyak itu. Khususnya pada muridnya. Melalui perkara logika, melalui perkara yang lahiriah. Dibawa oleh Tuhan kepada hal yang ilahi. Itulah yang harus kita jalani, yang kita kejar. Yang kita cari. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Kita cari perkara ilahinya apa. Saya bersyukur kemarin. Cukup lama saya berdoa juga untuk ibu. Kalau dia menerima kata-kata dari saya bukan menolak. Tapi bisa, tidak dikatakan berdebat, tidak. Tapi berdialog. Ternyata kemarin dijawab oleh Tuhan. Yaitu ketika saya tahu dia bisa menerima telepon dari hamba Tuhan. Yaitu istrinya almarhum Pak Juminto. Ibu Juminto.
diperjelas, Bu. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan tanpa maksud Tuhan. Sudah, Bu, pitados kemawon. Iya, Bu. Tapi saya ini kan biasa loncat-manjat kesana kemari. Saya harus diem. Ya itu maksudnya juga. Supaya ibu ini berdiam diri di hadapan Tuhan. Banyak sekali nasihat yang disampaikan. Masalahnya apa? Saya katakan tepat kalau dia. Pertama itu keluarga kita sendiri. Kedua, beliau sendiri sudah mengalami beberapa bulan yang lalu. Pernah jatuh. Pinggulnya dua-duanya remuk. Dua-duanya diganti apa? Titanium ya. Dua-duanya. Diganti titanium. Dan dalam waktu yang singkat, beliau sudah sanggup kembali jalan. Saya kira satu contoh kesaksian yang tepat untuk didengar oleh Ibu. Karena 2 malam yang lalu, saya ikut tidak bisa tidur. Semalam dari sore berangkat tidur sampai pagi. Tidak bisa tidur. Karena apa? Dengar memang sakit. Saya percaya sakit memang. Ya. Tapi waduh. Saya mau tidur ya enak. Kenapa? Bujo iso turu. Bisa temani. Saya ikut duduk begitu aja. Udah Bapak tidur aja. Enggak. Saya pura-pura tidur tapi ya kerungu kabeh. Aduh. Sampai pagi. Sampai 5:30 pagi saya bel, ting, tanda, 2 suster masuk ke kamar. Supaya dia nyeko, 2 apa dan sebagainya. Sampai pagi saya bisa merasakan. Saudaraku. Tetapi saya pun berkata, apa yang diceritakan oleh Bu Jum tadi, ya coba itu renungkan dengan baik. Intinya, tetaplah mengucap syukur. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Amin. Kita bisa belajar bagaimana menyatakan rasa syukur dalam keadaan yang tidak baik. Yang keadaannya tidak sesuai dengan kehendak kita. Itulah yang diterima Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita semua di tempat ini pun setuju. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, ayat yang berikutnya kita akan baca. Yaitu bahwa sesungguhnya apa yang sudah diceritakan oleh Yesus ini adalah perkara-perkara yang logika, yang lahiriah untuk dibawa kepada hal-hal yang ilahi. Saya akan baca ulang ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi pengajaran Tuhan Yesus sama-sama pakai istilah makan, sama-sama pakai istilah minum. Seperti yang juga dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Sama. Tapi dampaknya berbeda. Nanti ada penjelasan. Ada saat di mana saya atau mungkin Pak Gembala Sidang akan menjelaskan. Yang dimaksud makan dagingnya, minum darahnya. Tanda itu sudah kita lakukan sejauh ini. Yaitu melalui perjamuan kudus. Tetap percaya di dalam Dia. Tetap makan makanan rohani yang Tuhan sediakan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Itu makanan kita. Amin. Jadi makanan kita adalah makan rohani. Yaitu roti hidup, firman Tuhan. Itu yang kita makan, itu yang kita minum. Maka kita akan hidup sampai kepada hidup yang kekal. Dan dikatakan dengan demikian bahwa sesungguhnya dikatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Diyakinkan demikian. Jadi saudara tidak bisa meninggalkan firman Tuhan. Dalam menjalani kehidupan dan menghadapi masalah apapun juga. Saudara tidak boleh jauh. Tidak boleh meninggalkan, melupakan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah jawaban dari semua masalah. Bahkan firman Tuhanlah kehidupan saya, kehidupan saudara semuanya.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal. Bukan saja makan, bukan saja hidup, tapi dikatakan tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Karena firman itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 1:14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi intinya jangan sampai sudah melupakan firman. Jangan sudah lupa memperkatakan firman. Jangan lupa merenungkan firman. Jangan lupa memperkatakan firman. Jangan lupa melakukan firman. Itulah kehidupan kita. Sebagai manusia baru, manusia ilahi. Amin. Bukan saja hafal, tapi dihidupi. Dijalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka berikutnya adalah, dan sesudah mendengar itu semuanya, murid-murid Yesus banyak yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Bisa jadi mereka menangkapnya secara akaliah, secara logika. Bisa jadi muridnya itu tidak memiliki kemauan untuk berpikir seperti Yesus berpikir. Menyamakan atmosfernya, menyamakan frekuensinya. Tuhan bicara ilahi, saudara masih menangkapnya. Murid Tuhan masih menangkapnya. Persoalan logika. Saya ditangkapnya keras. Makan dagingku adalah benar-benar makanan. Jadi kira-kira ditangkap supaya nanti ada terjadi kanibal. Dikatakan perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga apa? Banyak muridnya mengundurkan diri. Karena mendengar pengajarannya sangat keras. Banyak muridnya mengundurkan diri. Karena mendengar pengajaran sangat keras. Dalam gereja pun demikian. Bisa jadi hamba Tuhan mengajarkannya dengan keras. Dengan ekspresi. Dengan perasaan. Dan segala macamnya. Tapi kita menangkapnya serius nih. Dia benar-benar lagi marah nih. Lagi menyatakan kekesalannya ini. Ditangkapnya begitu. Sehingga banyak diantaranya kemudian meninggalkan Yesus. Meninggalkan gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perhatikan dengan baik. Dari makanan lahiriah. Tuhan bawa kepada pengertian makanan rohani. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Yesus. Tuhan Yesus mengerti. Saudara butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan semuanya mengerti. Kalaupun sampai dikatakan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan berarti kita sudah disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau itu terus yang dicari, yang prioritas yang kita cari adalah makanan, minuman, hal-hal yang lahiriah yang kita cari. Itu sama dengan hidup kita, hidup orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau saudara sudah tiap hari makan, tiap hari minum, kita juga pakai pakaian. Sekarang waktunya untuk bukan lagi mencari hal-hal yang lahiriah, tapi mencari hal-hal yang ilahi, yang rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dari perkara logika Tuhan bawa kepada hal-hal yang ilahi. Itu yang Tuhan kehendaki. Bagaimana saudara dan saya menghidupi sebagai umat tebusan Allah, mengiring Tuhan, bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah dari yang kebiasa tiap hari kita menuju kepada hal yang tidak biasanya. Yang anomali bisa juga. Tapi hal yang logika menuju kepada hal yang ilahi. Persoalan-persoalan duniawi, persoalan-persoalan logika, makan, minum, dan lain sebagainya, itu persoalan yang manusiawi. Tapi cara menyelesaikannya bukan cara manusiawi, dengan cara lalu TPPU. Seperti sama Febri, siapa jenis? Ardiansa. Bukan cara itu. Benar-benar memalukan.
Pada berita seperti itu kan, apalagi media sekarang kan itu mendunia. Sekali ditayangkan itu sudah dunia dengar. Bagaimana Indonesia. Sampai-sampai kemudian disamakan tentang performa Indonesia itu sama dengan negara Nepal. Dan hal apa? Soal korupsinya. Luar biasa. Itu menyatakan, itu membuktikan apa? Orang dunia itu. Yang dicari terus kepuasan pribadi, kebutuhan pribadi, kebutuhan hidup dalam duniawi, tidak mikir akhirat, tidak mikir hidup kekal. Itu yang dicari. Dan Tuhan mengajar saudara dan saya sekarang ini, jangan sampai saudara terjebak, kembali masuk pada area ini. Saudara semuanya dipakai oleh Tuhan menjadi saksi dan alatnya. Kehidupan saudara, Tuhan pakai menjadi teladan kehidupan bagi orang dunia. Kamulah garam, kamulah terang dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi pengakuan Kristus itu berbeda, pengakuan Petrus itu berbeda dengan murid-murid yang mengundurkan diri. Beda. Ini benar, ternyata bisa. Petrus mengambil keputusan untuk ikut penetapan Tuhan. Judulnya kan penetapan Tuhan atau kehendak bebas yang kita ikuti. Tapi Petrus di sini yang semula pernah dia dikatakan sebagai orang yang tidak memikirkan pikiran Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia, pernah dia ditegur sampai Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Tapi kemudian dia memiliki pengakuan yang berbeda. Ya, Yohanes 6:66. Yohanes 6 ayat 66 sampai 68, mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara pun dikehendaki Tuhan mengambil keputusan sebagaimana Petrus mengambil keputusan. Yang setuju berkata amin dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi apapun masalah, seberat apapun, seruat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sedang mengajarkan pada saya dan saudara, semua itu bisa diselesaikan dengan cara Tuhan, dengan cara ilahi, bukan cara duniawi, bukan cara logika. Dan saya nampaknya semakin diteguhkan, di mana saya percaya Indonesia ini sudah puluhan tahun yang lalu ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi bangsa terakhir. Menjadi saksi dan alat Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saya percaya itu Indonesia pasti dipakai oleh Tuhan. Dan kalau dipakai oleh Tuhan, Tuhan izinkan kondisi Indonesia akan terjadi seburuk-buruknya terjadi. Supaya akan mengejutkan banyak orang. Saya juga banyak orang yang mengatakan, sudah Indonesia. Makanya ada iklan-iklan di luar negeri, di Singapura itu banyak. Sell Indonesia. Dijual Indonesia. Bukan dijual Crown, bukan dijual BID. Ya, bukan dijual Mitsubishi, tapi sell Indonesia. Ditolak. Sejelek itu. Pertama memang mau membuktikan pada saya dan saudara, sejauh selama manusia terus mencari, memikirkan hal-hal yang duniawi, anjlok, turun sampai titik akhir. Apalagi saudara, keluarga, atau bangsa yang memang dari awalnya sudah ditetapkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan jadi saksi dan alat Tuhan. Pasti Tuhan akan alami kehidupan bagi bangsa itu, bagi keluarga itu, bagi saudara dalam skenario yang Tuhan buat. Amin. Coba bayangkan seperti Paulus. Dia jalani skenario Tuhan. Semula dia pembenci, pemerkosa, menangkap
jemaat Tuhan, dipenjarakan. Sejahat itu skenario Tuhan. Bagaimana Yesus, bagaimana Yunus, itu skenario. Semula keras, tidak, saya tidak akan. Kok enak. Mereka ini kan bukan bangsa pilihan Tuhan, Niniwe. Ya, jangan, tidak perlu diberitakan kabar baik. Jika dia lari. Semua jalani skenario Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Jadi ada murid yang mengundurkan diri, ada murid yang tinggal tetap dalam panggilan Tuhan. Inilah pengajaran yang sudah Tuhan beberkan pada kita. Ada yang tinggal, ada yang terjebak. Terjebak oleh apa? Keinginan pribadinya. Dan memanfaatkan kehendak bebas, pilihannya pada dirinya. Oh enggak, saya enggak ikut. Saya berulang kali di mimbar mengatakan bahwa perhatikan cara Yesus mengajak murid. Dia mengatakan kepada Matius, Matius ikutlah aku. Apakah Yesus kemudian merayu pada duduk bersama, dilus-lus, wis to melu aku. Tidak. Selesai dia mengatakan ikutlah aku, langsung pergi dia. Kemudian datanglah Matius meninggalkan meja cukainya dan mengikut Yesus. Itu cara yang Tuhan mau. Yang Tuhan kehendaki. Sama dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang satu keluarga yang punya 2 anak. Anak sulung dan anak bungsu. Pada anak yang pertama dikatakan, lakukan ini. Siap. Bapak, siap. Tapi tidak berangkat-berangkat. Sementara anak kedua bersungut-sungut. Tidak mau. Awal. Berontak. Tapi di pengajaran Tuhan Yesus mengatakan, akhirnya anak bungsu ini melakukan juga. Itu skenario. Jadi bagi saudara yang saat ini masih mencari-cari tentang kuasa Tuhan. Ketika saudara belum percaya, tidak masalah. Tapi doa saya, Tuhan tidak pernah salah memilih saudara. Pada akhirnya toh Tuhan akan bekerja untuk saudara. Berikan tepuk tangan. Jadi saudaraku, hidup dalam penetapan Tuhan dan hidup dalam kehendak bebas, itu memang pilihan. Manusia tidak pernah bebas dari pilihan. Selalu, setiap saat, setiap momen, setiap peristiwa, setiap perkara yang kita alami selalu diperhadapkan pada pilihan. Pilihan apa yang diajarkan Tuhan atau pilihan yang engkau kehendaki. Itu yang selalu terjadi. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi menjadi keluarga Allah, menjadi orang Kristen, menjadi manusia baru ini. Kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menilai, wah sudah terlalu besar dosa saya. Mana mungkin saya akan diterima Tuhan. Mana mungkin saya akan diampuni Tuhan. Bisa jadi awalnya tidak mau bertobat. Awalnya tidak mau ngikut Tuhan. Awalnya. Tapi akhirnya, toh diambil putusan, ngikut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Manusia itu ada kehendak bebasnya. Manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Kenapa kok diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan? Yang punya kehendak bebas. Karena pada manusia yang diciptakan segambar dengan dia, Tuhan mau memberikan pada manusia kuasa untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, maka saya katakan akhirnya tetap sebagai hamba Tuhan, persoalan kehidupan itu tidak pernah habis. Semakin meningkat masalahnya, semakin problemnya semakin berat, complicated, semakin susah untuk diurai. Tapi tetap saya akan katakan, jangan kau hadapi dengan logikamu. Jangan kau hadapi semua itu dengan
cara lahiriahmu. Tapi hadapilah semua itu dengan cara-cara ilahi. Tuhan yang kita puji, kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tidak pernah sekalipun dia ingkar akan janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu pasti kemenangan yang akan disediakan oleh kita. Jangan sampai sudah menuruti kehendak bebasmu. Pikiran logika masuk akal dong, masuk akal. Iya masuk akal. Tapi tidak masuk akal pada akal Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikianlah perbedaannya. Yesaya 55 ayat 8. Jangan nekat. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi mau saya katakan, hiduplah oleh roh. Jangan oleh daging. Hiduplah oleh roh, bukan daging. Daging itu logika. Daging itu lahiriah. Cara kita, cara manusia, mau kita. Tapi roh itu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sebab saya mengatakan Tuhan itu Allah yang berdaulat. Yang menetapkan, yang memilih. Dan manusia punya kehendak bebas. Mana yang kita pilih. Disinilah arti daripada kasih. Apa itu kasih? Adalah yang melakukan perintahnya. Sehingga sudah dibenarkan ketika sudah nyanyi. Aku mengasihi engkau Yesus. Iya benar dia mengasihi aku. Kenapa? Saudara menuruti perintah-perintahku, kata Tuhan. Jadi arti kasih itu menuruti perintahnya. Jadi bukan nyanyian. Nyanyianmu bisa merdu. Bisa macam-macam genre. Bisa ngejazz, bisa keroncongan, dangdut, bisa. Ya, monggo silakan. Tetapi arti sebenarnya adalah siapa yang menyatakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama, adalah kasih yang ditetapkan oleh Alkitab. Yaitu barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Dan itu semuanya disediakan untuk saudara yang hadir pada pagi hari ini. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Bapak terima kasih untuk pengajaranmu. Kiranya kami semuanya semakin mengerti, semakin ngeh apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami memang masih hidup dalam dunia Tuhan. Tapi Kau sedang mengajarkan kehidupan kami yang masih di dunia ini. Tidak dengan cara dunia. Kau kehendaki kami jalani dengan cara ilahi. Syukur, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Kami terima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, kasih hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah kasih-Mu bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kita menerima roti dan anggur biasa. Jadi pengertian yang harus kita tangkap adalah bukan pengertian biasa, tapi pengertian ilahi. Tubuh ini melambangkan tubuhnya, dan anggur ini curahan darahnya. Kita tidak boleh sikapi perjamuan kudus ini dengan logika. Maka ada petunjuk sebelum sholat bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 supaya kemudian itu bangkit berdiri. 1 Korintus 11 26 29. 1 2 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen.
Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, di bulan pengajaran ini, bawalah setiap kami sebagai murid-Mu untuk terus diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus sebagai roh penghibur, sebagai roh pengajar, ada di tengah-tengah kami, bahkan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, supaya kami hari ke hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin kami kagum, semakin kami heran akan karya salib-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makan dalam nama Yesus. Angkat cawanmu. Dalam darah ada kehidupan. Oleh darah Yesus, dosa-dosa kita telah dihapuskan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita hidupi kehidupan yang baru ini sebagai manusia baru, menjadi teladan kehidupan bagi dunia. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum darah ini. Mari renungkan sejenak tentang kebaikan Tuhan, karya yang ajaib. Bukan secara logika, tapi secara ilahi. Kita sudah dijadikannya manusia baru. Kita akan bersehati untuk menaikkan doa-doa syafaat. Untuk bangsa, untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kami. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan kemuliaan bagi-Mu.
Kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan untuk dapat kami beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan ya, untuk kita tetap hidup dalam penetapan Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, agar menjadi pelita bagi jalan kami. Kami berdoa buat Bapak Sudi yang telah menyampaikan firman. Tuhan memberkati kesehatannya, pemulihan kesehatannya ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya. Kami juga berdoa buat Ibu Mika ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah seluruh organ tubuhnya, memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna bagi Ibu Mika ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia dengan berbagai denominasi untuk bersatu dalam iman untuk menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Berdoa bagi gereja dan jemaat diaspora di seluruh cabang-cabang di Indonesia, lawatan-Mu bagi gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala Sidang, Bapak Erlangga Dharma, memberikan hikmat, marifat, minyak urapan baru dalam mengembalakan domba-dombanya ya Tuhan. Memberkati pejabat gereja, staf gereja, penatua, diaken, tim singer, musik, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, dan semua jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Kau memberkati pelayanan dan kehidupan keluarganya. Kami khusus berdoa bagi bangsa dan negara ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan di seluruh jajarannya ya Tuhan. Kami berdoa agar terang-Mu masuk dalam pemerintahan, parlemen, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah. Biarlah bangsa ini bersih, adil, dan kuat, dan bermartabat ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberkati Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, juga seluruh Menteri DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh pemimpin bangsa. Berikan roh hikmat, roh keadilan, roh keberanian, roh integritas, dan roh takut akan Tuhan ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia mengalami pemulihan ekonomi, moral, hukum, dan pemerintahan. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara kita ya Tuhan. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja atas Indonesia. Berdoa untuk persembahan syukur yang akan kami naikkan ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Saat ini kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat secara onsite diadakan di NICC Jalan Lingkar Bimbing Indah nomor 2 Area Malang, secara online melalui Zoom. Meeting ID 85076811319, passcode doa pagi. DSM Surabaya membuka pendaftaran kelas manusia baru 1 batch 1. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Minggu dimulai tanggal 23 Agustus 2026 pukul 12 sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Pondok Daud Surabaya. Kita akan sama-sama belajar tentang berbagai topik menarik seperti keberdosaan manusia dan keselamatan dalam Kristus, kekudusan dan baptisan air, karya dan karunia Roh Kudus, haus dan lapar akan kebenaran, dan kemuritan serta pemuritan. Dimohon Bapak Ibu, pejabat diaken diakones, praise and worship dan jemaat bisa mengikuti kelas pengajaran ini dan bisa mendaftarkan diri melalui link yang tertera atau scan QR code yang disediakan.
Bisa juga dengan menghubungi Bapak PDM Matius Sunardi di 0812 3269 014. Mari belajar dan bertumbuh bersama menuju keserupaan Kristus. Berikut kami sampaikan update info persembahan untuk Videotron atau LED juga karpet. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC dengan lumbung 2000. Masa depan sebuah generasi ditentukan oleh apa yang kita tanamkan hari ini. Menyambut bulan generasi, Mesbah Keluarga hadir sebagai komunitas kecil tempat kita saling membantu dan membentuk masa depan. Melalui keteladanan dan doa bersama, kita sedang mempersiapkan generasi penerus yang kuat secara karakter dan juga iman. Mari ber-MK bersama, Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi kami naikkan syukur buat bulan yang baru. Naikkan syukurku buat bulan yang baru, buat bulan yang baru. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru, dan tak pernah, amin, terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Semua saudara diberkati. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dan buka dua tangan saudara. Tuhan menyerahkan semua umat-Mu milik kepunyaan-Mu dalam tangan kasih karunia-Mu. Lanjutkan karya-Mu, karya-karya ilahi kepada setiap mereka dan keluarga mereka Tuhan. Supaya sungguh semakin mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana yang telah kami nikmati sejauh ini, Tuhan melanjutkan karya-karya ilahinya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab memang Tuhan akan melanjutkan semuanya itu sampai kedapatan semuanya sempurna adanya. Curahan berkat kasih karunia Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus akan terus dicurahkan bagi saudara, memberkati saudara dan keluarga. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara,
tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Dia Allah Emmanuel yang setia menyertai memberkatimu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.